aku di IND Channel bareng aku Indri. Nah sekarang ini aku ada di Gedung Songo. Gedung Songo itu adalah daerah Bandungan, Semarang. Hari ini aku bakal ngajak kalian untuk trekking ke atas. Kayak gimana Gedung Songo. Dan yang pasti di sini sejuk banget. Sejuk banget. Oke kalau gitu langsung aja. Yuk. Dan hati-hati ya guys, kayaknya aku salah sepatu deh. Ini sepatunya licin banget, licin, jadi emang ini sepatunya buat jalan-jalan di, nggak untuk trekking ya. Jadi kalau misalkan mau trekking gitu harus pakai sepatu trekking. Wow tuh pohon-pohonnya masih asri banget. Jadi benar-benar hati-hati, licin. Ini aku udah melebihi tadi yang nge-trekking banget di bawah tadi. Aku nggak videoin ya tadi karena aku fokus jalan. Oke. Guys, itu jadi candinya setelah kita naik berapa meter ya, ini udahan 500 meter kali ada. 300 meter, 350, 400, aku nggak ngerti. Assalamualaikum. Tuh, candinya di belakangku. Aku nggak tahu nama candinya ya. Tapi yang pastinya candi, filosofinya adalah candi yang untuk ibadah gitu, dari zaman-zaman kerajaan. Kerajaan apa ya? Apakah kerajaan Sriwijaya atau Majapahit? Saat masih menguasai Nusantara, nggak tahu. Cuman yang pasti aku nggak mau salah ngomong, aku takut. Yang pasti ini tempat ibadah sih. Aku mau liatin kalian pemandangan di depan. Wah, tuh, kelihatan ya? Oke, jadi buat teman-teman semua yang pengen cari udara yang masih segar, masih full oksigen banget, ini cocok banget tempatnya. Salah satu yang cocok ini di daerah namanya di Bandungan, Semarang. Daerah Semarang ya? Dia termasuk Semarang, Kabupaten Semarang. Ini daerah Bandungan namanya. Oke, kita nge-trek lagi ke atas. Let's go. Kebayang nggak sih sebenarnya candi-candi ini tuh dibangun gimana ya dulu ya? Assalamualaikum. Nggak boleh dimasukin sih ini. Ada tulisannya nggak boleh dimasukin di dalam. Wah, ada bunga-bunga guys. Jadi aura-aura kejawaan itu terasa banget ya kalau ada bunga-bunganya gitu. Oke, assalamualaikum. Kita lanjut lagi. Wow, ini trek yang cukup tinggi ya. Nah, ini masih nge-trek ke atas lagi nih. Nge-trek ke atas lagi. Udah, yuk kita lanjut lagi. Mbah, ngap banget. Ah, my god. Bentar, berhenti. Oh, aku tuh, duduk. Benar. Aku udah lama nggak nge-trekking ya. Udah lama nggak naik, nggak apa. Oh my god. Wow. Lihat deh view-nya. Wah, ngap banget. Berapa detak jantungku? 151 detak jantung.
harus istirahat dulu, nggak boleh ngelebihin 130. Oke, kita naik lagi ke atas, yuk. Oke guys, jadi setiap treknya ini itu kadang suka banyak kayak ada kuda gitu loh. Karena sebenarnya ada yang misalkan nggak kuat naik pakai jalan kaki gitu, bisa juga kalian naik kuda gitu, bayarnya 40.000. Tadi ditawarin, tapi aku nggak mau karena jujur aku kasihan sama kudanya. Nanti ngangkat aku kudanya kasihan, jadi mendingan nggak usah. Tuh, candi yang berikutnya ada lagi, yang kedua. Pokoknya ada 9 aja di sini. Tapi setahu aku ada berapa candi yang nggak boleh? 3. Ada 3 candi yang nggak boleh dimasukin, mungkin karena kepercayaan dari daerah sini. Tapi aku jujur nggak mau sok tahu ya. Jadi banyak juga para wisatawan yang datang di pagi hari ini. Aku kesini pagi tahu, pagi-pagi. Oke guys, jadi ini candi yang ketiga. Tadi yang pertama aku nggak liatin ya. Ini yang ketiga, di belakang aku. Itu yang ketiga. Duh, backlight. Duh, nggak kelihatan guys. Ya udah, yuk kita lanjut trekking ke atas. Guys, itu kawahnya di Gedung Songo ya, dan pantesan dari tadi kayak bau belerang gitu, kayak agak-agak bau kentut ya. Nggak, tadi kayak ini bau apa, aroma apa, ternyata ada belerang di sana kawahnya. Wah, oke. Jadi itu di belakang aku tuh ada asap-asap tuh di bawah, itu belerang. Pantesan dari tadi ada aroma-aroma yang cukup menyengat ya. Itu belerangnya. Bisa buat rebus telur kayaknya ya. Atau kita masak di bawah. Nah, itu astagfirullahaladzim, coy. Jangan bercanda. Ini tempat ibadah, jadi jangan bercanda. Astagfirullah, maafkan. Yuk kita lanjut trekking ke atas. Ini masih setengah perjalanan. Oh, masih setengah perjalanan. Mumpung tadi aku pakai sunblock ya. Tapi nggak tahu, kayaknya sunblocknya nggak mempan deh. Yuk kita lanjut. Ini jalur trekking turun. Tuh cukup curam ke bawah sana. Oke guys, jadi ini udah jalan trekking turun. Aku udah harus fokus dengan jalan turun ini karena takutnya kepleset. Oke, kalau gitu aku fokus dulu sama trekking ke bawah. Sip. Alhamdulillah udah ngelewatin trekking yang ekstrim tadi, yang licin banget tuh. Lihat keringatku guys, rambut aku basah. Ini bertanda ya, bener-bener trekking ya guys. Nggak bohong-bohongan ya. Tuh ini backlight guys. Ya, masih jalurnya masih panjang. Yaudah, yuk kita lanjut dulu ke bawah. Jadi ini trek pulang. Sepanjang trek pulang ke bawah itu adalah kopi. Jadi banyak pohon-pohon kopi gitu. Jadi lumayan udah sejuk, jalanannya udah landai, jadi udah cukup oke lah, worth it lah. Udah mulai nggak engap. Oke, yuk kita lanjut perjalanan ke bawah. Oke guys, aku udah selesai trekking. Ya ampun, tadi bener-bener capek banget. Naiknya cukup ekstrim dan turunnya juga ekstrim. Jadi teman-teman pokoknya kalau emang mau trekking ke
ke suatu tempat yang berbukit-bukit kayak gitu, itu harus benar-benar penuh persiapan ya. Bayangin kalau di depan semua banyak penonton, bisa liatin ke sana. Nah di sana tuh tempat-tempat apa ya? Jadi di sini biasanya orang-orang pada nonton, buat nonton gitu. Habis ini aku bakal ajak teman-teman untuk makan. Ini katanya sih ini khasnya ya. Jadi tahu dari Bandungan dan juga susu kedelai dari Bandungan. Kita langsung aja yuk kita ke sana. Oke guys, sekarang aku udah ada di Tahu Damsin. Nah itu tahu yang terkenal di Bandungan dan ini tuh katanya ya apa ya khasnya gitu ya. Kita coba deh kayak gimana, penasaran. Kita lanjut ke dalam. Katanya ada juga susu kedelai, ada juga tahu. Kalau gitu langsung aja kita ke dalam. Oke, jadi tahu susu ini itu udah dari sejak tahun 1980. Good, itu langsung aja yuk kita masuk ke dalam. Oke guys, sekarang udah susu kedelainya udah jadi. Wow, ini panas banget. Susu kedelai. Dan ini adalah tahunya. Sebenarnya banyak beberapa jenis tahu yang ada di sini. Jadi ada tahu kuning, ada tahu putih, ada tahu goreng. Jadi ada yang bisa dibeli mentah dan ada juga yang bisa dibeli matang. Nah, aku beli yang matang karena aku pengen langsung review. Jadi kayak gimana rasanya? Makan aja yuk. Jadi dia ada kecap. Ini kecap ya? Ini ada kecapnya. Jadi ada cabenya. Jadi bisa kita makan pakai cabai atau pakai kecap. Dan biasanya juga kan kalau misal mau variasi, kecapnya dicampur sama cabai atau mungkin bawang merah lebih enak deh kayaknya. Tapi karena nggak ada ya udah. Ini masih panas banget jadi aku belum bisa review. Aku mau coba dulu tahunya. Oke. Sebenarnya jujur ya, tahunya rasanya biasa aja. jujur nih gue, tahunya tuh lebih enak justru tahu susu. Tahu kan tahu susu? Nah ini tuh teksturnya nggak kayak tahu susu, jadi teksturnya tuh tahu biasa. Jadi 10/10 ya 7 lah ya. Aku pikir rasanya tuh kayak tahu susu yang lumer gitu, ternyata enggak. Ternyata ini kayak tahu biasa. Tapi ya so far enak lah. Ya, oke. Aku cobain susu kedelai ini, susu sehat ya. Apalagi sehat kalau kalian pakai gulanya gula yang low kalori. Kalau ini kan pakai gula yang biasa. Kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya layaknya susu kedelai lah ya, hangat. Tapi kalau buat aku ini kurang manis. Aku lebih suka yang lebih manis. Kalau ini menurut aku kurang manis. So far enak juga. Tadi habis jogging track, kemudian ada minuman hangat dan juga disuguhi dengan makanan khasnya. Menurut aku sih jadi lebih endol ya. Tapi untuk aku dari 10/10 ini 7. Tapi kalian kalau misalkan mau coba, siapa tahu persentase dari penilaian kalian beda-beda ya. Mungkin dari kalian menilai ini bisa 10 atau mungkin 8 atau 9. Kalau dari aku pribadi aku nilai ini 7. Oke, kalau gitu udah, thank you so much udah ngikutin aku hari ini jogging track ke Gedung Songo dan juga mampir ke
tahu Om Sin. Ini padahal udah lama banget ya, dari tahun 1980 ini udah berdiri di sini. Dulu nggak kayak gini deh, setahu aku dulu masih old gitu, maksudnya tempatnya nggak sebesar ini. Sekarang kayak udah dibesarin lagi ya, karena orang-orang udah semakin banyak yang tahu. Oke, kalau gitu terima kasih teman-teman. Kalau misalkan nanti mau kesini, aku bakal kasih di deskripsi alamatnya. Dan kalau gitu, thank you so much for watching my video. See you on the next video. Bye bye. Sampai jumpa di iEdit Channel, video-videoku yang lain. Thank you, semoga menghibur. Terima kasih.